Kemiskinan seperti lingkaran setan. Jika tidak berani menerobos keluar dari lingkaran itu, maka selamanya seseorang akan berada di sana. Untunglah banyak cara menerobos keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satunya menikah dengan orang kaya. Keluarga Emelita tinggal di Cebu City, Filipina. Hidup mereka serba kekurangan. Untuk mengubah nasib keluarga, orang tua Emelita minta anak perempuannya itu mencari pria Amerika untuk dijadikan suami. Konon katanya, pria Amerika kaya raya. Amerika negara maju, the land of milk and honey, negara yang dipenuhi kolam susu dan madu. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, Emelita menuruti. Dia pun ikut kontak jodoh di sebuah majalah bernama Cherry Blossoms. Di sana terpampang foto dan data dirinya. Emelita, usia 18 tahun, tinggi 5 kaki 3 inci atau 160 cm, berat 105 pound atau 47 kg, pelajar, hobi membaca majalah, nonton TV dan film, mendambakan pria tulus berusia di atas 30 tahun. Emelita dan keluarganya menunggu dengan sabar sang pangeran Amerika datang melamar. Besar harapan mereka, tidak lama lagi hidup mereka sekeluarga akan berubah. Sementara itu sekitar 13.000 km dari Filipina, tepatnya di Arlington, Texas, Amerika Serikat, Jack Reeves, seorang veteran tentara, kesepian. Dia ingin teman hidup, seorang wanita muda. Sebenarnya Jack sudah pernah menikah 3 kali. Istri pertamanya dinikahinya saat dia berusia 18 tahun dan gadis itu 15 tahun. Tapi sial, ibu sang gadis menentang dan memaksa pernikahan itu dibatalkan tahun 1960. Pernikahan Jack pun bubar, kebahagiaan pernikahan tak sempat dicecapnya. Tapi tak lama setelah itu, pada tahun 61, Jack menikah kedua kalinya dengan Sharon Vaughn. Sebagai anggota militer, saat itu Jack ditugaskan ke Italia dan memboyong Sharon ke sana. Di Italia, kedua anak mereka lahir yaitu Ricky dan Randall. Pada 1967 di Italia, Jack terlibat pertengkaran dan membunuh seorang pria. Jack dipenjara selama 4 bulan. Setelah Jack bebas, dia dan keluarganya kembali ke Amerika dan tinggal di Copperas Cove, Texas. Jack terus berkarir di ketentaraan. Dia naik pangkat menjadi sersan dan semakin sibuk ditugaskan ke berbagai tempat. Tapi pernikahannya memburuk. Sharon tidak bahagia. Ketika Jack bertugas di Korea Selatan, keluarganya tetap tinggal di Amerika. Saat itulah Sharon yang bekerja di pangkalan militer Fort Hood di Killeen, Texas, mulai main mata dengan John Bannerman, seorang kolonel. Keduanya jatuh cinta dan ingin menikah. Sharon berjanji kepada sang kolonel akan segera minta cerai pada Jack suaminya. Tapi sebelum Sharon sempat mengajukan perceraian, Kolonel John ditugaskan ke Thailand. Mereka terus melanjutkan hubungan cinta lewat surat dan telepon. Pada Februari 1978, Sharon mengajukan cerai pada suaminya Jack Reeves yang saat itu masih bertugas di Korea Selatan. Sharon ingin perceraian segera beres agar dia bisa menikahi Kolonel John dan tinggal bersamanya di Thailand. Jack Reeves yang menerima berita itu shock. Dia segera pulang ke Amerika untuk menemui Sharon. Selama 2 minggu di Texas, Jack mencoba membicarakan hubungannya dengan sang istri. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran di antara keduanya. Anak-anak mereka, Rick dan Randall, menyaksikan hal itu. Sharon menghubungi kekasihnya Kolonel John di Thailand dan mengatakan dia tidak suka Jack tiba-tiba kembali ke Amerika. Sejak kepulangan Jack, Sharon yang biasanya gembira mendadak muram seperti depresi, sampai-sampai anaknya khawatir ibunya akan bundir karena masalah pernikahan. Dan kekhawatiran sang anak terbukti. Sharon ditemukan bundir di kamarnya oleh Jack, sang suami, pada 20 Juli 1978. Wanita itu mendor dirinya dengan senapan laras panjang di usia yang ke-34. Selembar surat bundir yang ditulis Sharon ditemukan. Dalam surat itu dia mengatakan putus asa, tidak tahu apakah harus mempertahankan pernikahannya dengan Jack atau menikah dengan sang kekasih Kolonel John. Tak seorang pun menyangka kejadian tragis itu.
17 tahun Jack menikah dengan Sharon dan pernikahan itu berakhir tragis. Sepertinya sejak pernikahan pertama, Jack tidak pernah diberi kesempatan menjalani pernikahan dengan tenang dan bahagia. Ada saja kendala dan tragedi yang menghalangi. Tapi meski begitu, Jack harus melanjutkan hidup. Setelah penguburan Sharon, dia kembali ke penugasan di Korea Selatan. Jack mulai membuka hati dan jatuh cinta pada seorang gadis bernama Myung Hui Chong. Kurang lebih 2 tahun kemudian, pada Desember 1980, Jack menikah untuk ketiga kalinya dengan Myung Hui Chong. Setelah penugasan di Korea Selatan rampung, Jack memboyong sang istri ke Amerika. Mereka tinggal di Arlington, Texas. Pada tahun 1985, Jack pensiun dari ketentaraan. Hidupnya tampak berkecukupan. Meski rumahnya mungil, Jack bisa membeli mobil bagus, sepeda motor Harley Davidson, boat, dan RV. Dengan RV miliknya, Jack sering pergi camping dengan sang istri Myung Hui Chong ke Danau Whitney. Seperti juga pada suatu hari di tahun 1986, mereka sedang camping di dekat Danau Whitney. Saat itu, Myung sedang berjemur di danau di atas pelampung lebar, sedangkan Jack mencari jangkrik untuk umpan memancing. Ketika Jack kembali, dia menemukan istrinya telah tewas tenggelam di danau karena jatuh dari pelampung. Myung memang tidak bisa berenang. Sungguh malang dan tidak disangka, lagi-lagi tragedi tampaknya tak mau berjauhan dengan Jack. Dengan tabah, Jack menghadapi semuanya. Jasad Myung dikremasi. Jack kembali sendirian, kembali kesepian. Dia membolak-balik majalah kontak jodoh Cherry Blossoms. Dia terkesan saat melihat foto seorang gadis Filipina bernama Emelita. Jack lalu menghubungi gadis itu. Mereka mulai bersurat-suratan. Tidak perlu waktu lama hubungan tersebut jadi serius. Jack berkunjung ke Filipina dan melamar Emelita. Tentu saja Emelita dan orang tuanya menerima pinangan itu dengan sukacita. Jack adalah pangeran dari Amerika yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Harapan akan kehidupan yang lebih baik sudah di depan mata. Terlebih saat berkunjung, Jack langsung memperlihatkan sikap dermawan dengan memberikan uang banyak kepada orang tua Emelita. Jack dan Emelita pun menikah pada tahun 1987. Jack menepati janjinya untuk membantu keluarga Emelita di Filipina dengan mengirim uang sebesar $250 setiap bulannya. Pria itu memboyong sang istri ke Arlington, Texas. Di Amerika, Emelita tidak bekerja. Dia menikmati hidup sebagai istri seorang pria berkecukupan. Di Arlington, dia sering bertemu dan kumpul-kumpul dengan sesama Pinoy. Sayangnya pernikahan Jack dan Emelita tidak bahagia. Jack terkadang bisa bersikap temperamental dan cemburuan. Dia pernah mengamuk kepada seorang tetangga karena menganggap tetangga itu main mata dengan Emelita. Sementara itu kepada teman-temannya, Emelita berterus terang dia tidak pernah mencintai Jack. Dia menikahi Jack hanya karena ingin memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarganya di Filipina. Pada tahun 1991, ketika Emelita hamil, Jack murka. Dia menuduh anak di kandungan Emelita bukan anaknya. Pulang kau ke Filipina. Dia mengusir istrinya. Setelah Emelita pergi, Jack tiba-tiba punya gandengan baru, seorang wanita Rusia bernama Natalie yang cantik, tinggi, slim, dan cerdas. Kepada orang-orang, Jack mengatakan dia berkenalan dengan wanita itu lewat sebuah iklan di surat kabar. Iklan yang mencari pria-pria Amerika yang mapan untuk wanita-wanita Eropa Timur. Natalie tinggal bersama Jack, tapi beberapa waktu kemudian wanita itu tidak kelihatan lagi. Kepada tetangganya, Jack mengatakan Natalie sudah menikah dengan pria pilihannya. Ternyata selama ini Natalie sudah punya pacar. Jack yang malang. Pria itu memang tampaknya tidak pernah beruntung soal cinta. Sementara itu, Emelita telah melahirkan bayi laki-laki yang wajahnya mirip dengan Jack. Hati Jack pun luluh. Tuduhannya selama ini bahwa anak itu bukan anaknya, ternyata salah. Jack pun meminta Emelita kembali ke Amerika bersama Kendall, sang anak. Tapi sayangnya, tetap tidak ada cinta di rumah itu. Emelita sibuk sendiri dengan teman-temannya sesama Pinoy. Lambat laun dia menjadi dekat dengan seorang Pinoy. Setiap hari, Emelita selalu mengantar jemput temannya itu. Hubungan mereka menjadi intim. Keduanya jadi sepasang kekasih.
Pada 11 Oktober 94, setelah makan siang dengan teman-temannya, Emelita belanja ke mall. Sementara itu di rumah, Jack menunggu-nunggu sang istri, tapi wanita itu tak kunjung pulang. Jack tahu Emelita pacaran dengan seorang Pinoy. Mungkin Emelita memutuskan pergi dengan pacarnya dan meninggalkannya begitu saja. Jack tidak bisa berbuat apa-apa. Pacar dan teman-teman Emelita mencoba menghubungi pager Emelita berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Kemana wanita itu? Khawatir pacar Emelita pun melapor pada polisi. Yang pertama dilakukan polisi adalah menanyai Jack Reeves, suami Emelita. Palingan juga dia kabur dengan pacarnya. Tunggu saja, nanti dia juga pulang sendiri, kata Jack pada polisi. Siapa pacarnya? Tanya polisi. Mona Lisa, jawab Jack. Polisi pun mendatangi Mona Lisa dan menanyai wanita itu. Mona Lisa membenarkan dia dan Emelita berpacaran. Dia juga bingung kemana perginya Emelita. Begini pengakuan Mona Lisa kepada polisi. Pada 11 Oktober 94, setelah makan siang dengan teman-teman, Emelita pergi ke mall membeli jaket kulit. Sekitar pukul 4 sore, dia menerima pesan di pagernya dari Jack yang memintanya pulang. Lalu sekitar pukul 6 sore, Emelita mengantarku bekerja shift malam. Setelah itu dia pulang ke rumah. Sekitar pukul 10 malam, Emelita menelponku di kantor dan mengatakan dia tidak bisa menjemputku dan mengantarku pulang sebab dia sedang menunggu telepon penting dari Filipina. Sekitar pukul 11 malam, aku coba mengirim pesan ke pager Emelita, tapi tak ada respon. Pada saat yang sama, teman-teman Emelita juga mencoba menghubunginya, tapi nihil. Aku nekat menelpon rumahnya, tapi suaminya Jack yang mengangkat. Aku tidak mau bicara dengan pria itu, sehingga aku langsung menutup telepon. Keesokan hari 12 Oktober, aku kembali mengontak Emelita lewat pager, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Akhirnya pukul 9 malam, aku dan seorang teman bermobil melewati rumah Emelita. Aku lihat mobil Emelita tak ada di parkiran di depan rumahnya. Benar-benar aneh. Aku curiga ada hal buruk menimpanya. Aku langsung melapor kepada polisi. Polisi melakukan pencarian terhadap Emelita. Jack menawarkan hadiah sebesar $25.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan istrinya. 2 hari kemudian, polisi menemukan mobil Emelita di sebuah parkiran supermarket tak jauh dari rumahnya. Di dalam mobil, polisi menemukan hal mencurigakan. Posisi tempat duduk supir di setel untuk orang yang bertubuh tinggi, padahal Emelita pendek. Sepertinya ada orang lain yang mengemudikan mobil itu dan menaruhnya di parkiran supermarket. Alarm mobil juga tidak aktif, padahal biasanya menurut teman-temannya, Emelita selalu mengaktifkan alarm mobil. Kini kecurigaan polisi mengarah kepada sang suami Jack Reeves. Mengapa? Sikap pria itu kelewat tenang sebagai suami yang kehilangan istri. Meski katanya dia bersikap begitu karena yakin istrinya kabur dengan pacarnya, tapi kenyataannya sang pacar Mona Lisa tidak tahu menahu keberadaan Emelita. Polisi juga memperoleh informasi Jack temperamental dan punya kesenangan ganjil. Dia hobi menonton film syur dan pernah minta Emelita berhubungan mesra dengan anaknya dari Sharon. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Emelita. Hubungan pernikahan yang semakin tidak harmonis membuat Emelita mengajukan perceraian kepada Jack. Jack keberatan dan menawarkan $30.000 kepada Emelita asalkan wanita itu tidak meninggalkannya. Setelah Emelita hilang, Jack melakukan hal mencurigakan. Dia membuang karpet di rumahnya. Sepertinya dia khawatir polisi menemukan sesuatu di sana. Tapi yang paling membuat polisi curiga ketika teman-teman Emelita melaporkan, Emelita pernah menyampaikan ketakutannya kepada mereka. Suatu saat Jack akan membunuhku, seperti dia juga membunuh istri-istrinya yang lain. Polisi terkejut dan langsung memeriksa latar belakang Jack. Benar saja, 2 istrinya meninggal dengan cara misterius. Sharon si istri kedua bundir, sedangkan Myung istri ketiga tenggelam. Dan sekarang istri keempat Emelita hilang entah kemana. Selama ini Jack dianggap sebagai pria malang, tapi jangan-jangan malah sebaliknya. Istri-istrinya itulah yang malang. Sepertinya absurd, semua tragedi itu menimpa Jack bertubi-tubi. Jangan-jangan dia sendirilah sumber tragedi itu. Polisi memulai investigasi terhadap kematian Sharon. Sayangnya dulu tidak dilakukan otopsi.
Yang ada hanya selembar foto TKP. Foto itu dikirimkan kepada ahli untuk dianalisa. Polisi membuka file dan membaca catatan kejadian. Dulu Jack mengatakan Sharon bundir saat duduk di tempat tidur. Dengan menggunakan jempol kakinya, dia menarik pemicu senapan. Polisi mempraktekkan cara itu. Mustahil, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan Sharon. Analisa ahli terhadap foto TKP menunjukkan, berdasarkan bercak darah di TKP, Sharon tidak mungkin bundir. Sharon didor seseorang dalam posisi berdiri hingga kemudian dia terjatuh dan terkapar di atas tempat tidur. Untuk memastikan hal itu, polisi pun membongkar makam Sharon. Otopsi dilakukan dan hasilnya menunjukkan kematian Sharon tidak wajar. Berdasarkan bukti-bukti itu, polisi pun menangkap Jack. "Mengapa kalian menangkapku?" tanya pria itu. "Karena kau telah membunuh istrimu." "Istriku yang mana?" tanya Jack tenang. Pertanyaan Jack itu membuat polisi tertegun. Danau Whitney adalah playground alias taman bermain mengasyikkan bagi Jack. Di sana dia sering camping bersama Myung, istri ketiganya yang tewas tenggelam, dan di sana pula dia mengubur istrinya, Emelita. Pada Oktober 1995, kurang lebih setahun setelah hilangnya Emelita, seorang pemburu menemukan sebuah kuburan dangkal berisi tulang belulang di kawasan Danau Whitney. Polisi berhasil mengidentifikasi tulang belulang itu milik Emelita berdasarkan susunan gigi dan bentuk rahang, tapi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tulang belulang itu. Lalu bagaimana Emelita tewas? Ahli menemukan banyak plankton di tanah kuburan Emelita, dan plankton itu hidup di air di Danau Whitney. Hal ini menunjukkan seseorang telah menenggelamkan Emelita di Danau Whitney. Saat itulah plankton masuk ke tubuh Emelita, dan ketika jasad Emelita membusuk di kuburan, plankton itu tinggal di tanah kuburan menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Untuk memperkuat bukti, polisi mengajak Kendall, anak Emelita, ke Danau Whitney. Meski masih kecil, Kendall memiliki ingatan yang baik. "Hati-hati, di sana ada lubang besar," katanya sambil menunjuk ke arah kuburan ibunya. Anak itu menyaksikan saat sang ayah menggali lubang untuk kuburan ibunya. Polisi juga curiga Jack lah yang telah membunuh Myung, istri ketiganya yang berasal dari Korea Selatan. Keluarga Myung sejak awal sebenarnya curiga pada Jack, sebab sebelum ditemukan tenggelam, Myung minta cerai pada Jack karena pria itu kerap melakukan KDRT. Mereka juga melihat lebam dan luka mencurigakan di jasad Myung. Ketika mereka ingin jasad Myung diotopsi, Jack buru-buru melakukan kremasi. Polisi memperkirakan Jack adalah pria yang kerap melakukan KDRT, punya perilaku esek-esek yang aneh, pantang dicerai. Saat istri-istrinya minta cerai, Jack murka dan tanpa pikir panjang melenyapkan mereka. Jack akhirnya diadili untuk pembunuhan Sharon dan Emelita. Sayangnya polisi tidak bisa menjeratnya sebagai pembunuh Myung sebab bukti tidak cukup, terlebih jasad Myung telah dikremasi. Pada 1996, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara 99 tahun pada Jack Reeves. Keluarga dan teman-teman Sharon serta Emelita lega sepak terjang Jack akhirnya terbongkar setelah kurang lebih 17 tahun. Dan semuanya diawali karena hilangnya Emelita. Yang mengerikan sebenarnya, sebelum Jack ditangkap, dia sudah bersiap memangsa korban-korban lainnya. Dia membujuk adik Emelita di Filipina untuk datang ke Amerika dan tinggal bersamanya. Untung saja adik Emelita menolak. Setelah ditolak, Jack tidak kehabisan akal. Dia kembali membolak-balik majalah kontak jodoh Cherry Blossoms dan berkenalan dengan seorang wanita Filipina. Hubungan mereka serius dan Jack sudah bersiap-siap berangkat ke Filipina untuk melamar wanita itu. Untunglah polisi segera menangkapnya sehingga tamat sudah petualangan Jack Reeves, salah satu suami yang paling berbahaya di Amerika. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.